Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rosmawati, unit kerja SMA Negeri 1 Singaparna. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyajikan pembelajaran tentang materi genetik, yaitu berupa asam nukleat. Pada pembahasan tentang asam nukleat, itu kan merupakan bagian dari substansi genetik, di mana substansi genetik yang keberadaannya dalam inti itu karena di dalam inti ada kromosom, dalam kromosom ada gen, dan di dalam gen ada asam nukleat, di mana asam nukleat itu terdiri dari DNA dan RNA. Berikutnya kita lihat bagaimana identifikasi tentang asam nukleat DNA dan RNA. Ya, kita lihat di sini asam inti yang pertama yang akan kita identifikasi yaitu DNA. DNA itu deoksiribonukleik asid. Kita lihat di sini dari tampilan gambar 36 dan 37 ya. Jadi DNA itu adalah pitanya ganda, makanya disebut double helix ya. Pita pertama di sini mengikuti pola 35. Apa itu pola 35? Artinya fosfatnya pada awal rantai itu berikatan dengan karbon ketiga, sedangkan ujung rantainya di pola 35 yaitu pola di rantai antisense ini berikatan dengan karbon yang kelima ya. Sedangkan pada rantai sensenya ini polanya 53. Ini artinya awal rantai DNA itu fosfatnya berikatan dengan karbon kelima dan ujung rantainya ini berikatan dengan karbon yang kelima dari gulanya ya. Jadi double helixnya itu pertama terdiri rantai 35, berarti ini adalah rantai antisense di mana dia berfungsi sebagai rantai pencetak. Sedangkan rantai keduanya adalah DNA sense atau pita sense dan dia mengikuti pola aturan tata tertib yaitu 53. Dia itu anti template, jadi bukan pencetak dan disebut juga sebagai pita positif. Sedangkan yang tadi antisense disebut pita negatif ya. Maka adanya DNA sense dan antisense itu berarti DNA sense komplemennya adalah DNA antisense. Jadi ini pelengkapnya ya. Maka adanya DNA sense dan komplemennya dengan DNA antisense itu kita jadi melihat suatu data bahwa dalam suatu molekul DNA itu jumlah basa nitrogen timin ini akan sama dengan basa nitrogen adenin. Demikian juga basa nitrogen sitosin ini akan sama dengan jumlah basa nitrogen guanin. Sini kita lihat dalam ilustrasi. Kita selalu melihat misalnya di sini di pita 35 yang warna telur asin selalu akan berpasangan dengan yang hijau muda, sedangkan yang pink akan berpasangan dengan biru tua. Kalau melihat data warna di sini, yang telur asin itu adenin dan dia selalu berpasangan dengan timin. Maka berarti berapa jumlah timin akan sama dengan jumlah adenin. Demikian juga yang guanin, kita lihat yang warna biru tua selalu akan berpasangan dengan yang warna pink. Maka dapat disimpulkan berapa jumlah basa guanin akan sama dengan jumlah basa sitosin. Nah, dari data ini kita melihat juga bagaimana antara rantai sense dan rantai antisense ini akan dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Ini ilustrasinya dibuat dengan tanda titik-titik ya. Tanda titik-titik ini kalau antara adenin dan sitosin itu dihubungkan oleh dua ikatan hidrogen. Sedangkan kalau yang menghubungkan timin dengan sitosin ini dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Ikatan ini sangat lemah sekali ya, sehingga pada saat DNA mau melakukan replikasi ini mudah lepas. Di sini ada konsep nukleotida dan nukleosida. Artinya satu pita DNA ini disebut polinukleotida karena tersusun atas nukleotida.
Konsep nukleotidanya itu adalah satu nukleotida ini terdiri dari fosfat, gula, basa nitrogen. Jadi kalau kita cek dari gambar ini saja, maka kita akan melihat satu nukleotida, dua nukleotida, tiga nukleotida. Kalau nukleotida ini kehilangan fosfatnya, yang diilustrasikan dengan bentuk bulatan, maka namanya bukan nukleosida, tapi nukleotida. Maaf, tadi nukleotida, jadi ini sida. Ini lihat, hanya ada gula dengan fosfatnya saja. Maaf, gula dengan basa nitrogennya saja. Jadi tidak ada fosfatnya. Peranan DNA ini biasanya dalam proses replikasi. Nah, cara replikasinya ada 3 tipe. Pertama semi konservatif, kedua konservatif, dan ketiga dispersif. Cara konservatif ini, dua utai DNA tadi akan saling memisah. Kemudian tiap utas akan berfungsi sebagai cetakan untuk mensintesis DNA yang baru. Sedangkan cara konservatif di sini, maka dua utas DNA yang lama atau induk, ini yang disebut parental, ini tidak mengalami pemisahan, tapi keduanya dapat membuat DNA double helix baru sehingga pada akhir replikasi akan terbentuk dua DNA double helix sebagai DNA anakan. Sedangkan cara yang ketiga yaitu cara dispersif. Pada cara ini untai DNA induk akan terputus-putus. Nah, nanti bagian segmen-segmen yang terputus-putusnya itu akan bergabung membentuk DNA yang baru. Jadi inilah 3 cara bagaimana DNA melakukan replikasi. Yang dipakai sampai saat ini adalah teknik atau cara replikasi yang masih dianut sebagai cara yang paling benar, yaitu cara semi konservatif. Asam inti yang kedua yaitu RNA ribonukleik asid. Di sini strukturnya untuk RNA ada persamaan dengan DNA, yaitu mengandung fosfat, tapi gulanya bukan deoksiribosa tapi ribosa, dan basa nitrogennya untuk purin sama, ada adenin dan guanin, tapi para basa pirimidinnya tidak mempunyai basa timin. Di sini basa timinnya diganti dengan urasil. Jadi sekali lagi perbedaannya terlihat pada basa nitrogen pirimidin, tidak ada basa timin. Sedangkan di sini jenis-jenis DNA yang dibentuk oleh RNA ada 3. Pertama adalah mRNA, atau ada juga yang mengatakan RNA duta. Fungsi dari RNA duta adalah menyampaikan informasi genetik dari DNA. DNA yang dimaksud di sini adalah DNA antisense. Jadi nanti dia akan jadi cetakan dari DNA antisense. Ya. Sedangkan yang kedua adalah tRNA atau RNA transfer. Ya. RNA ini berfungsi sebagai pemindah. Jadi nanti dia akan membawa kode-kode genetik yang ada pada DNA RNA duta, dan sesudah diterjemahkan jadi asam amino akan dibawa ke ribosom. Dan di RNA ribosom ini nanti adalah tempat asam-asam amino nanti disintesis untuk menjadi polipeptida atau protein. Demikian tadi sepintas tentang asam inti DNA dan RNA. Maka kita dapat simpulkan bahwa antara DNA dan RNA itu perbedaannya adalah mulai dari strukturnya, ya, DNA itu untai ganda sedangkan RNA tunggal. Letaknya bisa kita lihat, ya, DNA di kromosom, mitokondria, plastida dan kloroplas, sedangkan RNA ada di sitoplasma, ribosom dan inti. Jenis gulanya juga berbeda, kalau DNA deoksiribosa, kalau RNA ribosa. Sedangkan basa nitrogennya pada DNA itu untuk pirimidin terdiri dari timin dan sitosin, sedangkan pada RNA urasi dan sitosin. Sedangkan fungsinya di sini DNA itu adalah sebagai pemberi perintah dalam sintesa protein, sedangkan RNA adalah pelaksana sintesa protein. Mengenai kadarnya
DNA itu tetap, jadi tidak dipengaruhi oleh sintesa protein. Sedangkan RNA tergantung, kalau ada sintesa protein ini ada, kalau tidak ada ya nggak ada. Sehingga keberadaannya di dalam sel itu DNA permanen, sedangkan RNA tidak permanen. Demikian identifikasi tentang asam inti pada materi genetik. Semoga bisa bermanfaat untuk yang menyimaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.